Teman-teman, kembali lagi bersama saya Valentinus Laya di channel Laya Calon Guru. Teman-teman pemirsa calon guru, beberapa hari yang lalu kita menyaksikan UGM merilis video tentang ijazah Joko Widodo melalui channel YouTube Universitas Gadjah Mada, tepatnya pada podcast UGM Menjawab, yang dihadiri langsung oleh Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Dekan Fakultas Kehutanan. Namun hal itu tidak meredakan kisruh ijazah palsu Jokowi, malahan mendapat bulian dari kelompok penuding dan Roy Suryo CS. Teman-teman, di sini saya mencoba merangkum pernyataan Bu Rektor, Wakil Rektor, dan Pak Dekan yang disiarkan melalui podcast UGM Menjawab. Dan di akhir pernyataan video ini nanti teman-teman saya merangkum kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh ketiga petinggi UGM ini, dan saya akan memberikan tanggapan mengapa netizen tidak percaya dengan pernyataan mereka ini. Teman-teman, apa yang disampaikan Bu Rektor yaitu pertama sekali teman-teman UGM telah menyerahkan ijazah yang benar dan asli kepada Bapak Joko Widodo pada tahun 1985. Artinya ijazah itu sudah diserahkan untuk semua kepada Bapak Joko Widodo itu di tahun 1985, teman-teman. Kemudian gambar ijazah yang beredar di media sosial, UGM tidak bertanggung jawab dan tidak memverifikasi hal itu. Artinya selama ini teman-teman, apa yang beredar di media sosial yang kita lihat itu UGM tidak bisa memverifikasi. Yang berikutnya teman-teman, alasan UGM tidak menunjukkan kepada publik dokumen yang UGM punya mengenai ijazah Bapak Joko Widodo disebabkan UGM menghormati Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Maksudnya ini teman-teman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mana riwayat pendidikan salah satu informasi yang dikecualikan termasuk ijazah. UGM mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi tersebut. Rektor UGM juga menambahkan bahwa apabila ijazah telah diserahkan kepada yang bersangkutan, maka ijazah itu menjadi dokumen pribadi yang bersangkutan. Juga merupakan artinya, dokumen segala pribadi. bentuk yang berkaitan dengan pendidikan seseorang, UGM tidak akan mengobrolnya kepada publik. Kemudian teman-teman, UGM tidak akan memberikan dokumen pribadi kepada orang lain yang tidak relevan dengan data tersebut dan berusaha memproteksi atau melindungi data tersebut. Yang kelima, Bu Rektor juga menambahkan bahwa hal ini berlaku untuk semua alumni. Artinya semua alumni yang dari UGM diberlakukan seperti berikut teman-teman. Artinya UGM itu memproteksi atau melindungi data alumninya. Seterusnya teman-teman, jika ada pertanyaan yang menyatakan begini, kalau kita tidak bisa menunjukkan data-data yang orang minta itu, terus bagaimana kita bisa meyakinkan atau menjamin apa yang kita bicarakan ini atau kita omongkan ini benar begitu adanya? Nah, Bu Rektor menjawab, dari mana gitu? Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu yang asli atau punya kamu palsu, punya saya ini yang asli. Kan yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sedangkan bagi kami di institusi pendidikan, kami mempunyai bukti dokumen yang tadi disampaikan oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses, kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Artinya teman-teman, Bapak Joko Widodo ini berproses menjalankan pembelajaran sesuai dengan yang berlaku di UGM, menerima ijazahnya di tahun 1985. Jadi seperti itu keterangan dari Bu Rektor. Bu Rektor juga menambahkan, saya kira mesti kita bagilah, jangan merancukan antara pertanyaan yang tadi tentang asli atau palsu kepada institusi pendidikan. Jadi itu yang dikatakan Bu Rektor. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Jadi itu pernyataan Bu Rektor sekalian di depan kedua temannya, yaitu Pak Dekan dan Wakil Rektor. Hal yang sama UGM lakukan untuk alumni dimanapun. Jadi teman-teman, ini yang pernyataan Bu Rektor, kemudian tentang ijazah Bapak Joko Widodo ini. Kemudian teman-teman, ada juga pertanyaan, Roy Suryo alumni UGM bukan?
Itu pertanyaan dari hostnya atau mewakili netizen. Itu prosesnya bagaimana? Nah, Bu Rektor menjawab, sama seperti itu tadi. Jadi Roy Suryo juga masuk jadi dokumen. Untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazahnya. Pada saat wisuda atau satu kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Nah, terus jika ada pertanyaan kembali, mana buktinya? Nah, yang bersangkutan, Bu Rektor menjawab, buktinya ada pada yang bersangkutan. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, Ibu tidak akan mengasih data itu ke orang lain. Artinya, apabila ada yang meminta yang lain, maka Bu Rektor tidak akan memberikan data itu kepada yang lain. Jawaban Bu Rektor jelas tidak. Nah, kemudian teman-teman, karena berlaku untuk semua bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan, jadi yang harus memproteksi hal tersebut adalah yang bersangkutan. Jadi teman-teman, itu adalah jawaban Bu Rektor ketika di dalam podcast UGM menjawab, teman-teman. Seterusnya teman-teman, pernyataan dari Wakil Rektor UGM Profesor Uning. Yang pertama teman-teman, cara mengetahui seseorang itu adalah alumni UGM, yaitu dengan menunjukkan ijazahnya kepada UGM. Sebab ijazah asli ada di tangan orang pemilik ijazah. Yang kedua, UGM tidak bisa menunjukkan data pribadi seseorang kepada orang yang tidak relevan dengan data tersebut. Artinya, UGM itu tidak bisa memberikan data seseorang kepada orang lain yang tidak ada relevansinya dengan data yang dia minta. Nah, itu maksudnya. Nah, yang ketiga, UGM tidak bisa memberikan data UGM kepada orang yang tidak berwenang. UGM hanya bisa memberikan data kepada orang yang berwenang dan mempunyai otoritas, misalnya negara, kepolisian, dan pengadilan. Artinya UGM hanya bisa memberikan kepada yang punya otoritas, jadi orang biasa tidak boleh. Ya. Dan itu pun harus diminta secara resmi. Misalnya dia mengaku dari kepolisian, mengaku dari pengadilan, tetapi kalau tidak ada yang namanya surat resmi, saya rasa UGM tidak akan memberikan. Kemudian teman-teman, yang keempat, Bu Wakil Rektor Profesor Uning juga menjelaskan, apabila terdapat seorang memalsukan ijazah UGM dan terbukti, maka UGM menempuh jalur hukum dan melaporkan hal tersebut. Ya. Artinya kalau ada yang mencoba memalsukan ijazah UGM, maka Profesor Uning memastikan bahwasannya itu akan dilaporkan. Nah, terkait isu yang beredar ijazah UGM dipalsukan di Jalan Pramuka, sampai saat ini UGM belum menerima laporan secara resmi bahwa ijazah UGM dipalsukan di Jalan Pramuka. Jadi apa yang disampaikan selama ini oleh Roy CS dibantah dengan pernyataan Bu Uning ini, yang selama ini kita dengarkan bahwasanya ada dugaan ijazah Pak Jokowi ini dicetak di Pasar Pramuka. Itulah yang selalu diheboh-hebohkan oleh Roy Suryo selama ini, teman-teman. Jadi dari pernyataan Prof. Uning ini kita tahu bahwasanya mematahkan apa yang diisukan selama ini oleh Roy Suryo CS. Yang kelima teman-teman, kan ada pertanyaan tentang pemakaian gelar, ya. Pemakaian gelar dari yang menandatangani itu ijazah Pak Jokowi. Nah, Prof. Uning menjawab, terkait pemakaian gelar itu berhak dipakai setelah menerima SK-nya, bukan setelah seremoni. Jadi dasarnya bukan pengukuhan guru besarnya, tetapi SK-nya. Artinya seseorang atau dosen yang sudah menerima SK bisa memakai gelarnya itu tanpa menunggu pengukuhan. Artinya, Prof. Sumitro ini sudah profesor ketika itu. Ya. Jadi Pak Sumitro yang menandatangani itu ijazah Pak Jokowi sudah menjadi profesor kala itu, ya, tetapi belum dikukuhkan. Atau belum seremoni pengukuhan. Bahkan pada waktu itu ada guru besar yang bertahun-tahun sudah menerima SK tetapi belum pengukuhan. Jadi itu keterangan dari Profesor Uning. Kemudian teman-teman, kalau kita melihat dari sejarah UGM sendiri, fakultas-fakultas itu didirikan lebih dahulu dari UGM. Jadi mereka sudah memiliki sistem yang established dan berlangsung menjadi tradisi di fakultas-fakultas tersebut. Jadi di
universitasnya memang luar biasa ya, di UGM ini. Tetapi kemudian pada tahun 2001 didirikan kantor jaminan mutu. Tujuannya adalah untuk membuat semacam satu standar supaya antara satu fakultas dengan fakultas yang lain itu ada kesamaan, meskipun itu tidak 100% menjadi sama. Karena misalnya bagaimana seseorang itu dianggap lulus, itu antara fakultas memiliki tradisi yang berbeda-beda. Ada yang ketika ujian langsung sudah dinyatakan bahwa dia lulus ujian skripsi maksudnya, itu dia langsung lulus, tetapi ada pula yang harus lewat yudisium dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita sudah dalam proses yang sama, yaitu semuanya adalah di proses yudisium. Dan ini baru beberapa tahun terakhir ini setelah kemudian kementerian juga memiliki sistem yang itu bersifat sama untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang disebut sebagai PDDikti. Jadi berubah terus, bersifat transformatif. Sehingga yang perlu dipahami adalah kita tidak bisa meneliti atau kita tidak bisa membuat semacam anggapan bahwa apa yang ada di masa lalu, kita tidak tidak bisa nilai dengan aturan sekarang dan standar sekarang, karena sangat berbeda yang dulu dengan sekarang. Nah, kacamatanya itu tidak bisa aturan yang sekarang itu dipakai untuk meneliti atau meneliti peristiwa 20, 30, 40 tahun yang lalu. Bahasa hukumnya itu hukum tidak berlaku surut. Apa yang dibuat di tahun 2000-an tidak bisa digunakan untuk menilai apa yang terjadi di 80-an. Itu tegas Profesor Woming. Kemudian teman-teman, ini mengenai kesamaan dalam apa. Jadi semua sama alumni UGM itu di mata kami. Sama dalam konteks ini bahwa bagi mereka yang akan melegalisir ijazahnya, mereka harus menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian kami memiliki dokumen untuk memverifikasi hal tersebut. Kemudian teman-teman tentang file yang beredar di media sosial. UGM menjawab atau melalui Profesor Uning, file atau gambar yang berada di media sosial itu bagaimana, Bu? Ini pertanyaannya. Itu asli atau tidak? Nah, Profesor Uning menjawab seperti ini. Oh, itu bukan wewenang kami. Kami tidak memverifikasi terhadap apa yang beredar di media sosial. Yang kami percaya adalah apa yang kami punya. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya, sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Akan ditanya lagi, ya jawabannya sama. Kami sama, karena dasar dari kami datanya sama. Jadi pertanyaan tadi, yang kalau ijazahnya beredar sekarang ini asli atau palsu, itu bukan kami. Tidak punya wewenang dan kami tidak punya dasar untuk menilai hal itu. Yang bisa kami jadikan dasar adalah hanya yang ada pada kami, yaitu salinan ijazah yang sejak pertama kali diberikan atau ada di Universitas Gadjah Mada. Jadi itu pernyataan dari Prof. Uning, teman-teman. Jadi cukup jelas apa yang sudah disampaikan Prof. Uning dari dalam podcast ini, teman-teman. Kemudian pernyataan dari Dekan Fakultas Kehutanan. Yang pertama, teman-teman, Bapak Joko Widodo masuk UGM setelah mengikuti serangkaian tes dan kemudian diumumkan Proyek Berita 1 diumumkan pada 18 Juli 1980. Jika ditanya kapan masuk, ya setelah registrasi yang dilakukan pada 18 Juli 1980. Dapat dikatakan bahwa tercatat resmi pada 28 Juli 1980. Itu pernyataan dari Pak Dekan tentang Bapak Joko Widodo. Kemudian teman-teman, buktinya yang kita miliki form izin registrasi untuk pertama kali. Kemudian di semester 5 ada namanya registrasi. Kita tidak bisa menunjukkan karena semua sudah diserahkan kepada kepolisian. Karena saya menganggap hal itu data pribadi. Jadi data pendaftaran itu Pak Joko Widodo itu telah diserahkan kepada kepolisian oleh UGM. Kemudian teman-teman yang ketiga, ini mengenai pembimbing akademik. Pembimbing akademik Bapak Joko Widodo adalah Bapak Insinyur Kasmojo. Selanjutnya bersekolah lagi menjadi Insinyur Kasmojo MSK sampai pensiun. Itu pembimbing akademik mulai semester 5
sampai lulus. Dan kemudian pembimbing skripsi adalah Dr. Ahmad Sumitro. Setelah hampir lulus, Dr. Ahmad Sumitro, tetapi setelah hampir lulus, maksudnya Bapak Joko Widodo, Pak Mitro menerima gelar profesornya. Artinya teman-teman, pembimbing skripsi Bapak Joko Widodo itu adalah Dr. Ahmad Sumitro. Dan ketika Bapak Joko Widodo ini hampir mau lulus, Profesor Sumitro itu mendapatkan gelar profesornya. Nah, Bapak Insinyur Kasmojo itu hanyalah pembimbing skripsi, dimulai dari semester 5. Jadi teman-teman, apa yang dituduhkan selama ini, yang diragukan oleh netizen dan bersama dengan Rismond, Roy, dan teman-temannya, terjawab dengan hal ini, yang dimana siapa namanya ini, si Rismond ini selama ini menuding bahwasanya Bapak Kasmojo itu bukan dosen pembimbingnya. Tapi di sini telah dijelaskan bahwasanya Bapak Kasmojo itu adalah dosen pembimbing dari Bapak Joko Widodo. Kemudian teman-teman, tentang penulisan Su dan Soe yang dipermasalahkan di dunia maya atau dunia media sosial. Jadi teman-teman, penulisan Su dan Soe itu adalah sesuatu yang biasa. Itu kata Pak Dekan, ya, sesuatu yang biasa. Namun untuk kasus Pak Sumitro ini, saya mendapatkan dua-duanya. Jadi beliau itu mendapatkan SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan waktu itu pada periode sebelum Pak Jokowi masuk. Itu SK-nya jelas tertulis Ahmad Sumitro, pakai OE. Kemudian berubah menjadi Ahmad Sumitro pakai U, sehingga saya lihat di beberapa dokumen, baik Ahmad Sumitro maupun Ahmad Sumitro, beliau berkenan tanda tangan. Jadi sebetulnya hanya ada satu orang, dan keduanya adalah dokumen resmi. Jadi Sumitro dan Sumitro adalah orang yang sama. Jadi teman-teman, dari pernyataan ini yang sempat diperbincangkan, Sumitro dan Sumitro itu adalah orang yang sama, dan Bapak almarhum itu berkenan menandatangani apabila dituliskan namanya Sumitro atau Sumitro, ya, itu dari keterangan Bapak Dekan. Dan dia juga menemukan di beberapa dokumen yang ada pada tahun 1980 sampai 1985. Kemudian teman-teman, pada saat itu lembar pengesahan, dan ini tentang lembar pengesahan. Pada saat itu lembar pengesahan untuk mempercantik dicetak dipersistakan. Jadi karena ada ini yang sering dipermasalahkan Rismond ini. Saya ulangi teman-teman. Pada saat itu lembar pengesahan untuk mempercantik dicetak dipersistakan. Kemudian pada waktu itu ada yang lupa memberikan tanggalnya. Dan hal itu saya pikir wajar karena keterbatasan waktu. Akan tetapi hal yang penting ada pada berita acara ujian. Yang dimaksud Bapak ini adalah setelah selesai meja hijau, ya, atau sidang skripsi. Sebab di skripsi itu tidak ada nilainya, sedangkan di berita acara ada nilainya. Jadi teman-teman, itu keterangan dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan. Sekali lagi saya baca, di skripsi itu tidak ada nilainya, sedangkan di berita acara ada nilainya. Artinya yang lebih menyatakan bahwasanya ini adalah asli, yaitu berita acaranya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu lebih menunjukkan dan mengarahkan bahwasanya Bapak Jokowi ini sudah lulus dari UGM, bukan skripsinya. Kemudian teman-teman, ada pertanyaan lagi tentang penulisan tesis dan skripsi. Pada waktu itu di panduan akademik S1 menyebutkan panduan problema kehutanan garis miring tesis, tidak skripsi. Seterusnya ada perkembangan di panduan itu berubah menjadi skripsi, karena untuk Bapak Jokowi sendiri adalah skripsi. Kemudian teman-teman, ini
tentang ETD. Ya, tentang ETD, kenapa hanya Pak Jokowi aja yang ada di tahun 1985. Kita sebagai institusi pendidikan tentu memiliki suatu kebanggaan ketika alumninya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, pada saat itu, ETD itu berproses dan prosesnya itu lama, sejak 2013. Sampai dengan saat ini masih berlangsung, dimulai dari angkatan yang termuda, karena angkatan yang termuda itu pasti punya filenya, sehingga jauh lebih mudah. Terus menuju ke angkatan tua. Pada saat itu Pak Jokowi menjadi presiden dan kebetulan mau berkunjung ke fakultas itu. Kami mewujudkan kebanggaan itu dengan cara mengupload skripsinya Pak Joko Widodo di ETD. Jadi betul-betul wujud kebanggaan kami. Dan kami tidak berpikir bahwa ini nanti akan digoreng ke sana kemari. Artinya, kenapa hanya Bapak Jokowi itu yang ada di dalam ETD itu yang 1985? Karena memang itu adalah wujud dari kebanggaan dari Fakultas Kehutanan. Nah, kemudian teman-teman, Pak Dekan juga menjelaskan pada saat kasus ini meledak, 19 April yang lalu, saya cek di pustakawan, ETD ini baru sampai pada angkatan 1990, pas angkatan saya. Ya, itu kata Pak Dekan. Jadi skripsi Joko Widodo itu khusus karena menunjukkan suatu kebanggaan. Jadi terjawab teman-teman, bukan berarti ada sesuatu hal yang menyatakan bahwasanya kenapa diistimewakan Pak Joko Widodo ini, tetapi hanya muncul dari kebanggaan dari Fakultas Kehutanan teman-teman. Akan tetapi di masing-masing fakultas berbeda. Ada yang sudah jauh ke angkatan seterusnya dan ada yang juga yang baru memulainya. Jadi teman-teman, tidak semua di fakultas itu sama. Kemudian teman-teman soal kelulusan, ya. Di Fakultas Kehutanan pada tahun itu 1980, waktu Pak Joko Widodo itu masuk, itu masih menggunakan sistem yang lama, di mana mahasiswa bisa lulus di strata sarjana muda dan bisa di sarjana. Jadi untuk mendapatkan sarjana muda itu harus menempuh 120 SKS dengan IPK dari 120 SKS. Itu adalah 2,00 minimal segitu. Itu bisa dianggap lulus. Jadi teman-teman, Bapak Joko Widodo itu awalnya menempuh rentang pendidikan itu di sarjana muda teman-teman. Ya, itu maksudnya Bapak Pak Dekan. Ya. Seterusnya teman-teman, Pak Jokowi punya IPK lebih dari itu sehingga memenuhi syarat untuk bisa dikatakan lulus sarjana muda. Artinya teman-teman, Bapak Jokowi itu melebihi dari standar minimal, ya, lulus sarjana muda. Kemudian setelah itu lanjut ke sarjana. Jadi Pak Jokowi ini lanjut ke sarjana. Sarjana itu menempuh 40 SKS tambahan, Jadi 120 ditambah 40 SKS berarti 160 totalnya. Minimal boleh, ya, 160 totalnya minimal dan boleh lebih dari itu. Nah, Pak Dekan juga menjelaskan di 40 SKS itu nanti dihitung sebagai IPK sarjana. Kalau IPK-nya kurang dari 2,5 maka dikatakan tidak lulus. Dan dalam hal ini Pak Jokowi memiliki IPK yang jauh di atasnya. Di atas syarat minimal 2,5. Sehingga sarjana muda lulus, kemudian di program sarjana juga lulus. Jadi teman-teman, Pak Jokowi itu IPK sarjananya itu lebih dari 2,5, ya. Dan IPK sarjana mudanya lebih dari 2,00 sehingga Pak Jokowi itu dikatakan lulus. Itu keterangan dari Dekan Kehutanan untuk saat ini. Terus ditanya tentang buktinya teman-teman. Mana buktinya? Pak Dekan menjawab, untuk IPK KS kami memiliki dan lain sebagainya itu jelas. Itu merupakan dokumen pribadi. Kami tidak bisa share kemana-mana. Kami memiliki dokumen aslinya yang sekarang itu ada di Polri. Dan itu kami pastikan bahwa dokumennya itu otentik, asli. Ya, sekali lagi,
Dan itu kami pastikan bahwa dokumennya itu otentik, asli. Ya. Ini benar hard copy dan bisa dilihat secara fisik bahwa itu adalah kertas zaman dahulu. Begitu yang sudah pudar. Ya. Ya, zaman dahulu begitu. Yang sudah pudar warnanya. Ya. Sekali lagi saya baca. Nih. Ini benar hard copy dan bisa dilihat secara fisik bahwa itu adalah kertas zaman dahulu. Begitu yang sudah pudar. Ya. Warnanya. Artinya kertasnya sudah pudar warnanya, teman-teman. Dan sudah diuji di Puslapfor. Karena awal laporan TPWA ke Bareskrim menunjukkan tim Puslapfor, tim Pusat Laboratorium Forensik itu untuk mengecek dokumen-dokumen keaslian. Dokumen-dokumen mulai dari tintanya, kertasnya, dan lain sebagainya itu. Dan dinyatakan bahwa itu memang otentik, asli. Jadi teman-teman, dokumen-dokumen itu, IPKKS, dan dokumen yang lain telah diserahkan kepada kepolisian. Ya, dan sudah dilakukan uji di Puslapfor. Ya teman-teman, dan dinyatakan otentik, asli. Itu pernyataan dari Bapak Dekan, ya, Pak Dekan Fakultas Kehutanan. Kemudian teman-teman, pertanyaan tentang KKN yang selama ini disebarkan di media sosial. Bapak Joko Widodo itu melakukan KKN. Karena apa? Sebagai buktinya, kami diberikan nilai dari waktu itu namanya Lembaga Pengabdian Masyarakat atau LPM. Artinya UGM menerima bukti nilai dari Lembaga Pengabdian Masyarakat yang namanya LPM. Ya. Memberikan kepada kami ke akademik adalah daftar nilai KKN, di mana di situ ada nama Joko Widodo. Setahu saya, yang bersangkutan itu melakukan KKN di Desa Kentoyan. Ini kata Pak Dekan ya. Ya, setahu saya, yang bersangkutan itu melakukan KKN di Desa Kentoyan, Kecamatan Wonoskoro, Kabupaten Boyolali. Dan saya menjumpai sendiri sih, jadi waktu di BAP, begitu ya, ternyata teman-teman alumni Pak Jokowi, teman-teman KKN-nya Pak Jokowi itu juga hadir di sana. Ada 2 orang waktu itu. Jadi kita semakin yakin bahwa yang bersangkutan itu juga melakukan KKN dan pasti ada nilainya. Kemudian teman-teman, itu tentang KKN tadi ya. Kemudian teman-teman, ini tentang kelulusan. Pak Joko Widodo itu lulus tahun 1985 berdasarkan bukti penerimaan ijazah. Kalau proses yudisium tentu sebelum proses penerimaan ijazah itu. Ada proses yudisium terus, dokumen yudisiumnya juga asli dan ditulis tangan waktu itu, termasuk di situ IPK sarjana muda, ada IPK sarjana dan diketahui oleh dosen pengujinya. Artinya Joko Widodo ini, Bapak Jokowi, lulus pada tahun 1985, ada dokumennya, ya, ada dokumen yudisiumnya, ya, yang asli dan ditulis waktu itu, termasuk di situ ada IPK sarjana muda, ada IPK sarjana juga, ya teman-teman, dan diketahui oleh dosen pengujinya. Nah, jadi teman-teman, memang jelas dari administrasi ini, dokumen-dokumen ini jelas bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada dan lulus dan lengkap administrasinya di UGM. Nah, kalau ditanya tentang ijazahnya ada enggak? Nah, itu pertanyaan netizen selama ini. Nah, Pak Dekan menjawab, kalau ijazah itu kan dicetak sekali, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan, kami hanya memiliki salinan saja. Jadi ijazah itu hanya satu. Jadi kita punya salinan saja, tetapi yang dipegang Pak Jokowi tentunya yang asli, yang beliau pegang itu. Jika ada yang mau melihat, Pak Dekan menjawab, kembali lagi saya sampaikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. Dan kami di universitas atau fakultas, karena menganggap bahwa itu merupakan data pribadi, maka juga tidak akan kami share kemana-mana. Nah, jadi seperti itulah
dari jawaban UGM setelah kita rangkum teman-teman, baik dari Bu Rektor, Wakil Rektor, dan Pak Dekan teman-teman. Yang bisa dipastikan teman-teman, UGM memastikan Bapak Joko Widodo masuk, berproses, dan lulus menerima ijazah aslinya pada saat wisuda di bulan November 1985. Jadi teman-teman, dari pernyataan ketiga dosen dan ketiga petinggi UGM ini teman-teman, kita meyakini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah asli dan benar-benar kuliah di UGM dan lulus. Jadi jika ada yang merasa tidak percaya, itu di luar dari pemahaman kita teman-teman, mungkin saja pemahaman dia lain. Tapi kita sebagai yang bisa berpikir waras, berpikir logika, kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Bu Rektor, Wakil Rektor, dan dosen dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Setelah video ini dirilis, banyak netizen yang mengomentari di bawah kolom komentar video yang diupload oleh UGM di YouTube-nya UGM. Nah teman-teman, kalau kita lihat semuanya membuli, ya, membuli rektor UGM, ya, dekan, dan terutama Pak Ibu Rektor yang dibully. Dan kemudian teman-teman, ada juga saya dengar dari pernyataan Roy Suryo CS tentang bulian atau menyatakan rasa ketidakpercayaan kepada rektor ini. Nah, kalau kita rangkum semua teman-teman, dari komentar-komentar yang ada di bawahnya itu, kita bisa rangkum seperti ini dan kita jawab nanti teman-teman. Nah, jadi kita memberikan edukasi saja kepada pemirsa yang lain, dan saya tidak menunjukkan ini kepada orang yang bertanya, ya, tetapi saya menunjukkan ini kepada pemirsa yang lain. Nah teman-teman, saya merangkumnya ada 3 bagian hal penting, karena saya rangkum, karena begitu banyak pertanyaan, saya rangkum menjadi 3 teman-teman, atau kita klasifikasikan. Yang pertama, ada pertanyaan, mengapa tidak menghadiri dialog terbuka di salah satu stasiun TV, misalnya Rakyat Bersuara atau Dua Arah? Artinya dosen UGM ini diharapkan bisa hadir di Rakyat Bersuara atau di dialog Dua Arah. Saya contohkan teman-teman, ada di sini ini ada komentar di sini, mestinya pihak UGM hadir di acara Rakyat Bersuara, berkali-kali diundang sama Iman tetapi tidak pernah hadir. Nah begini teman-teman, saya menjawab seperti ini, dan ada yang lagi yang begini. Nah ini, semua orang yang ada di video ini diundang di acara Rakyat Bersuara, sekaligus juga undang Roy, Suryo, Rismon, Sianipar, dan Dr. Tifa. Artinya dijumpakan dengan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon ini di Rakyat Bersuara. Nah teman-teman, saya ingin memberikan sebuah jawaban. Ini menurut saya, menurut calon guru di Rakyat Menilai. Ya, jadi teman-teman, saya menjawab seperti ini. 1, teman-teman yang menuding ini atau yang melihat ini, mari jangan menggiring opini dengan merendahkan UGM untuk menghadiri dialog Rakyat Bersuara. Sekali lagi saya baca, mari jangan menggiring opini dengan merendahkan UGM untuk menghadiri dialog di Rakyat Bersuara atau dialog lain. Tahu kenapa teman-teman saya berkata seperti itu? Karena UGM ini adalah saksi kunci, ya, saksi kunci. Jadi tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan menghadiri, ya, menghadiri, apalagi ini sudah menjadi sebuah kasus. Yang kedua teman-teman, UGM telah menyampaikan dengan tegas bahwa UGM siap menjadi saksi hanya di pengadilan. Itu videonya di 15 April 2025. Itu jelas teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan yang lain, saya rasa UGM sudah jelas dari pernyataannya teman-teman. Kemudian
UGM hanya menerima undangan instansi yang berwenang, bukan stasiun TV atau podcast YouTube. Jadi ini menurut saya, UGM itu hanya menerima undangan instansi yang berwenang, ya, bukan stasiun TV atau podcast YouTube. Jadi teman-teman, tidak ada artinya kalau UGM datang ke podcast atau dialog di Rakyat Bersuara, teman-teman. Kenapa teman-teman saya mengatakan demikian? Karena Rakyat Bersuara bukanlah pengadilan. Catat teman-teman. Rakyat Bersuara bukanlah pengadilan yang bisa menyelesaikan suatu perkara. Rakyat Bersuara hanya sebuah wadah yang dijadikan tempat untuk menyampaikan pendapat, yang kadang-kadang bisa membuat tafsiran semakin liar di tengah masyarakat. Selanjutnya, Rakyat Bersuara atau podcast lain tidak bisa menjamin bahwa apabila data dibuka di Rakyat Bersuara atau di podcast lain, bisa menjamin isu ijazah ini berhenti. Ya, apa maksudnya teman-teman ya? Sekali lagi saya baca. Rakyat Bersuara bukanlah pengadilan yang bisa menyelesaikan suatu perkara. Rakyat Bersuara hanya sebuah wadah yang dijadikan tempat untuk menyampaikan pendapat, yang kadang-kadang bisa membuat tafsiran semakin liar di tengah masyarakat. Selanjutnya, Rakyat Bersuara atau podcast lain tidak bisa menjamin bahwa apabila data dibuka di Rakyat Bersuara atau di podcast lain, bisa menjamin isu ini berhenti. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman, ini pandangan saya. Pandangan saya, dengan adanya podcast UGM menjawab, maka hal ini sudah sangat cukup menjawab tudingan dan isu yang dibangun oleh Roy Suryo CS dan TPUA selama ini. Dan tidak perlu disiarkan dari media manapun, karena apa yang disampaikan telah terperinci. Selanjutnya, apabila seandainya pernyataan yang disampaikan di Rakyat Bersuara atau dialog manapun, baik Kompas TV, TV One, dengan dihadiri oleh penuding ijazah palsu, Roy Suryo, Tiva Rismond, bisa dipastikan bahwa sebelum petinggi UGM menyampaikan apa yang menjadi fakta ijazah Jokowi asli, sudah disanggah oleh orang-orang seperti Roy Suryo CS. Karena setahu saya, yang mengikuti acara Rakyat Bersuara, Kompas TV maupun TV One, Roy Suryo CS selalu membungkam lawan bicara yang menyampaikan kebenaran dengan cara menyerang pribadi. Ya, seakan-akan yang maha benar dan maha punya legalitas hanyalah Roy Suryo CS saja. Nah, ini pemahaman saya setelah saya mengikuti acara-acara di Rakyat Bersuara dan di TV-TV yang lain, teman-teman. Selanjutnya, kebiasaan Roy Suryo, TV dan pengacara TPUA, ketika yang disampaikan itu hal benar dan tidak sesuai dengan pikiran mereka, maka mereka berusaha menyerang pribadi pembicara atau memancing emosi lawan bicara dengan tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara. Ya, seperti itu teman-teman. Yang selama ini saya lihat. Jadi, Roy Suryo itu selama ini, jika lawan bicaranya itu memberikan kebenaran, maka dia berusaha membungkam dengan menyerang pribadi atau memancing emosi orang tersebut, atau tidak memberikan kesempatan untuk berbicara ya kepada orang tersebut. Dan itu adalah sebuah trik anak-anak, teman-teman. Biasa kok kita lakukan ketika kita dialog di mana namanya, ketika kita di SMP, di SMA, ya, terutama di SMP dan SMA. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kemauan kita, maka kita berusaha membungkam orang itu dengan menyerang pribadinya, ya, dengan tidak memberikan dia kesempatan untuk berbicara. Ya, saya perhatikan selama ini, ketika seseorang itu, orang benar-benar paham, diberikan kesempatan oleh host untuk berbicara. Ketika Roy Suryo ada di situ, maka dia berusaha untuk memancing pembicara tersebut supaya lupa dengan apa yang disampaikan, sehingga terpancinglah emosi orang yang berbicara tersebut atau narasumber tersebut. Misalnya saya perhatikan kemarin seperti Sylvester Matutina, seperti mantan siapa itu yang pernah dibully, dia lupa saya. Kemudian yang pernah saya lihat lagi itu Bang Andi Aswar, ya. Ada lagi
Ya, Bang Andreas Suara yang terakhir ya, yang saya perhatikan. Kemudian yang terakhir itu saya lihat dari pengacara Bang APTH yang botak itu, ya, pengacara yang botak dia, yang lagi bermasalah dengan Bang Hotman Paris. Ya, jadi itu. Jadi dia tidak diberikan kesempatan, malahan diserang pribadinya itu ya. Jadi teman-teman saya merasa tidak perlu petinggi UGM, baik Bu Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas UGM untuk datang ke rakyat bersuara. Jadi, tolong netizen dan kawan-kawan yang lain jangan merendahkan UGM. Ya. Saya memang bukan alumni UGM, tapi saya praktisi pendidikan. Ya, sekali lagi saya ucapkan, jangan merendahkan UGM dengan menggiring opini untuk menghadiri berbagai podcast. Cukup sudah mereka mengutarakan di podcast milik UGM. Ya, itu menurut saya. Kemudian di sini teman-teman, saran saya kepada UGM sebagai praktisi pendidikan saya maksudnya, dan pengamat isu ijazah palsu ini, sebaiknya tidak memenuhi undangan stasiun TV manapun, baik TV swasta maupun podcast manapun. Langkah UGM sudah benar menyampaikan hal ini melalui podcast UGM Menjawab. Saya hanya menyarankan UGM menghadiri panggilan kepolisian atau pengadilan, ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Uni. Jadi baiknya pihak UGM itu jangan menghadiri jika ada panggilan. Kami sudah percaya kok kepada UGM. Ya. Kalau ada orang yang tidak percaya, itu urusan dia. Yang penting UGM sudah menyatakan apa maksudnya. Ya. Dan tidak ada kebohongan dalam itu. Saya yakin itu. Ya, saya yakin. Dan mungkin nanti setelah ini kasus ini naik ke pengadilan, masing-masing pasti akan yakin nantinya. Saya juga menyarankan agar hal ini dikonsultasikan kepada Kemendikbudristek atau PDDikti untuk melaporkan Roy Suryo CS melalui jalur hukum karena melanggar kaidah penelitian ilmiah sesuai ketetapan Kemendikbudristek yang sekarang disebut Kemendikti Saintek, ya, karena telah membuat malu UGM dan mencoreng kaidah penelitian sains dan teknologi di Indonesia. Artinya saya menyarankan ini pihak UGM ini untuk melaporkan dan mengonsultasikan hal ini kepada Kementerian Sains dan Teknologi, ya, karena memang ini sudah mencoreng pendidikan yang ada di Indonesia. Itu hanya saran bagi saya, ya, hanya saran karena ini saya lihat sudah keterlaluan. Kemudian ada pertanyaan klasifikasi kedua. Di sini saya rangkum. Mengapa bukan dari dulu UGM memberikan klarifikasi seperti ini? Ya, misalnya ada yang pertanyaan seperti ini. Dari dulu harusnya Bapak Ibu yang terhormat ini memberikan pernyataan sebelum Bambang Tri dan Kusnur di penjara. Itu yang ada di kolom komentar UGM Menjawab ya teman-teman. Kemudian setelah berlarut-larut, melebar menjadi topik di setiap pemberitaan dan menimbulkan kegaduhan, baru sekarang pada nongol memberikan klarifikasi. Butuh waktu lama ternyata untuk menyusun skenario, meyakinkan publik, bahkan wawancara saja di ruang gelap. Nah, ini udah lain teman-teman ya. Sampai tempatnya pun diprotes. Jangan-jangan tempat saya ini pun nanti teman-teman diprotes ini karena ada di sini apa ini? Hello Kitty. Ya. Ada Hello Kitty teman-teman. Jadi jawaban saya menurut saya sebagai calon guru dan di rakyat menilai. Pertama, persoalan Bambang Tri adalah tudingan ijazah palsu SMA Jokowi, bukan ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana Jokowi, sehingga tidak ada kaitannya dengan UGM. Nah, itu jawaban saya. Jadi UGM tidak perlu menjawab, cukup saya yang jawab. Persoalan Bambang Tri itu adalah tudingan ijazah palsu SMA. Ya. Sedangkan UGM itu hanya mengetahui ijazah sarjana muda, sarjana, dan ijazah apa namanya, ijazah sarjana. Jadi tidak ada kaitan itu Bambang Tri dengan UGM. Ya, itu pengetahuan saya. Kemudian, kenapa baru sekarang? Nah, itu ya, kenapa bukan dari dulu? UGM kan sudah berbicara sebelumnya pada tanggal 15 April 2025. Dan pernyataan UGM melalui Prof. Ning yang menyatakan bahwa Joko Widodo tercatat dari awal sampai akhir dan melakukan tridharma perguruan tinggi
di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada pada Fakultas Kehutanan. Dan telah kami sampaikan secara lengkap. Kami memiliki dokumen, proses verbal, termasuk ujian skripsi. Kami juga memiliki skripsi teman seangkatan beliau dan foto-foto. Kami dalam konteks ini bukan membela siapa, tidak. Tetapi dalam posisi ini menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen. Ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak. Dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985. Sesuai dengan catatan dokumen Fakultas Kehutanan. Kami tidak akan masuk dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada yang disampaikan orang yang satu ke orang lain, tetapi dasar kami adalah data yang kami punya. Kemudian kami juga sampaikan press release apabila ada keinginan kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu. Kami bertanya, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen-dokumen kami? Tidak semua bisa datang dan kemudian bisa melihat semua. Ya, nanti dipersilakan, dan apabila kemudian nanti ada proses pengadilan apapun, UGM siap biasanya sebagai saksi. Kami tekankan kembali, kami dasarnya dokumen yang kami punya, itu saja. Pernyataan netizen kemudian teman-teman, ini menurut saya, pernyataan netizen mengapa baru sekarang klarifikasi, itu artinya Anda kurang menyimak. Jadi teman-teman yang menyatakan, ya, kenapa baru sekarang UGM mengklarifikasi, berarti Anda itu kurang menyimak dari pernyataan Prof. Uning yang baru saya bacakan tadi, teman-teman. Ya, Anda kurang menyimak pernyataan Prof. Uning yang sebelumnya, itu maksud saya. Dan pernyataan Prof. Uning ini sudah viral di media sosial, ya, sudah viral teman-teman ya. Jika kurang percaya pernyataan Prof. Uning April kemarin, maka jangan salahkan UGM jika kembali membuat klarifikasi. Ya, karena isu beredar seakan UGM tidak peduli dengan hal ini sampai mendatangi UGM berkali-kali. Jadi klarifikasi yang terakhir itu teman-teman menyatakan bahwasanya UGM ini peduli dengan polemik ini teman-teman, karena sudah membawa UGM ke dalamnya. Teman-teman, saya menilai begini. UGM bukanlah instansi yang semudah itu bisa membuat klarifikasi. UGM tetap menjaga netralitas dan kredibilitas dalam hal ini. Dan Prof. Uning juga sudah menegaskan, basis kami bukan isu media sosial, akan tetapi data yang ada pada UGM. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian, penilaian saya, UGM adalah saksi kunci dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik Bapak Joko Widodo. Dengan kata lain, saksi mahkota, sehingga tidak sembarangan membuat pernyataan yang mengganggu jalannya penyelesaian kasus yang berjalan di Polda Metro Jaya. Dan ruang publik bukan tempatnya UGM melakukan klarifikasi dan memberikan bukti bahwa Jokowi tercatat dan berproses menerima ijazahnya aslinya pada November 1985. Artinya teman-teman, ruang publik itu bukan tempat UGM mengklarifikasi atau menunjukkan bukti. Ya, kita harus paham itu. UGM hanya bisa menunjukkan bukti di pengadilan. Ya, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan, UGM hanya bisa menunjukkan bukti yang otentik di pengadilan. Ya. Jadi jika ada yang mengatakan kenapa baru sekarang, kenapa tidak ditunjukkan, ya macam-macam, itu urusanmu. Tapi saya pribadi, saya percaya UGM. Saran saya kepada UGM sebagai saksi kunci dalam membuktikan keaslian ijazah Jokowi, sebaiknya jangan merespon permintaan publik untuk menunjukkan dokumen milik UGM, karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan data itu untuk meretas data UGM atau memanfaatkan data tersebut untuk melakukan kejahatan digital. Jika ada yang tidak percaya, biarkan saja. Lebih baik melengkapi data, karena ada saatnya nanti UGM dan Roy Suryo CS akan bertempur di pengadilan. Sekali lagi,
ada saatnya nanti UGM ini dan Roy Suryo akan bertempur di pengadilan. Kenapa? Karena UGM ini adalah saksi kunci. Jadi yang membuktikan nanti seluruh dokumennya adalah pihak UGM-nya. Menyatakan bahwasanya ini benar mahasiswa kami, ini benar ijazahnya asli, ya seperti itu. Ini prosesnya. Nah seperti itu. Nah Roy Suryo juga sebagai lawannya nanti pada saat itu, ya lawannya yang membela dirinya. Jadi wajar saja. Jadi yang bertempur itu nanti di pengadilan adalah sebenarnya UGM dan Roy Suryo. Pak Jokowinya tenang pasti, ya pasti tenang. Jadi UGM tidak perlu merespon apa yang ada di isu media sosial, baik dari percakapan netizen. Kenapa? Bisa saja netizen itu yang sedang disetting. Ya seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ini yang saya rangkum, mengapa tidak menunjukkan data? Nah, teman-teman, di sini ada yang apa ini, yang menjawab apa, yang di bawah kolom komentar itu UGM menjawab itu. Bagaimana bisa meyakinkan rakyat kalau UGM bicara tanpa data? Nah, ini yang saya kurang paham kawan ini. Tapi perlu saya jawab juga. Menurut saya teman-teman, ya, UGM telah menjawab dengan terperinci, menyatakan sekali lagi, UGM telah menjawab dengan terperinci dan menyatakan UGM mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sebagai lembaga instansi pendidikan, UGM memahami bahwa segala jenis yang berkaitan ijazah dikategorikan sebagai data pribadi. Sekali lagi saya baca. UGM telah menjawab dengan terperinci, menyatakan UGM mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sebagai lembaga instansi pendidikan, UGM memahami bahwa segala jenis berkaitan ijazah dikategorikan sebagai data pribadi. Itulah kenapa UGM tidak menampilkan data pada saat berbicara di UGM menjawab. Kemudian, lebih jelasnya, pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17, ya pada Pasal 17, informasi yang dikecualikan ayat H, ayat H dituliskan seperti itu, teman-teman. Ayat H, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Nah, sekali lagi saya baca teman-teman. Lebih jelasnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, yaitu informasi yang dikecualikan. Di ayat H dituliskan seperti ini. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Ya, jadi seperti itu. Yaitu di poin 5. Di poin 5 itu tercatat seperti ini. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal itu dikecualikan. Ya. Sekali lagi saya baca. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan formal itu termasuk informasi yang dikecualikan. Sekarang kita balik. Kita terperinci lagi. Jadi segala yang berkaitan, jadi teman-teman begini, ini pemahaman saya. Segala jenis yang berkaitan dengan riwayat pendidikan dimulai dari dokumen, formulir pendaftaran, asal sekolah, pembayaran uang kuliah, nilai ujian semester, nilai ujian semester, KRS, KHS, tempat KKN, laporan KKN, nilai tugas, nilai KKN, nilai ujian skripsi, ukuran baju alma mater, dan ijazah merupakan dokumen-dokumen tersebut dikategorikan sebagai kegiatan satuan pendidikan formal dan termasuk data pribadi. Ya. Jadi semua apa yang ingin ditampilkan oleh UGM itu sebenarnya adalah data pribadi, karena di pasal 17 itu teman-teman, di poin 5, di ayat H poin 5 dikatakan di sana ini, mantap ini. Catatan yang menyangkut pribadi seorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikannya
Ya. Pendidikan formal dan satuan pendidikan formal. Artinya teman-teman segala jenis yang berkaitan tentang itu. Mulai dari nilainya, KHS-nya, macam-macam. Pokoknya dia selama riwayat pendidikannya itu termasuk data pribadi teman-teman. Jadi seperti itu. Kenapa UGM tidak menampilkan? Kemudian seterusnya, jika ada yang menyatakan apa yang disebutkan tersebut bukan bagian dari data pribadi, yang mengaku ikut membuat undang-undang keterbukaan informasi publik, saya pastikan orang itu keliru dan tidak membaca hasil kerjanya dengan teliti. Saya bacakan sekali lagi. Seterusnya, jika ada yang menyatakan apa yang disebutkan tersebut bukan bagian dari data pribadi, mengaku ikut membuat undang-undang keterbukaan informasi publik, saya pastikan orang itu keliru dan tidak membaca hasil kerjanya dengan detail. Ya, seperti itu. Tidak membaca hasil kerjanya dengan detail. Meski selama ini ada yang mengaku bahwasanya dia ikut membuat undang-undang KIP. Itu hanya cara untuk membungkam orang lain. Sebenarnya isinya dia tidak mengerti. Dan saya sudah membaca undang-undang KIP ini berkali-kali, teman-teman. Saya baca, ya, yang berkaitan dengan ijazah ini. Ya, seperti itu. Kemudian, teman-teman, jika ada yang menyatakan bahwa data diri pejabat publik menjadi milik publik yang selama ini mereka pakai itu di Undang-Undang KIP pasal 18 ayat 2. Nah, sekarang teman-teman kita baca Undang-Undang 18 ini di ayat 2. Di ayat 2 berbunyi seperti itu, teman-teman. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila yang pertama atau A, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau ya, pengungkapan berkaitan dengan posisi orang dalam jabatan-jabatan publik. Nah, itu yang tertulis di pasal 18 ayat 2. Inilah yang selalu digaungkan selama ini, baik Eva, Roy, dan siapa itu? Tismon. Ya. Tetapi mereka tidak paham. Sekarang kita kasih paham. Nah, teman-teman seperti ini. Pengungkapan yang dimaksud hanya sebatas, bentar. Nah, ini menurut saya teman-teman. Atau bukan. Ini menurut hemat saya atau pemahaman saya tentang pasal ini. Menurut saya, pasal ini hanya digunakan apabila mendapat persetujuan sah dari pemilik data. Sekali lagi saya baca. Menurut saya, pasal ini hanya digunakan apabila mendapat persetujuan sah dari pemilik data. Dan ini cocok dengan kaidah penelitian ilmiah. Ya, dan etika penelitian ilmiah. Pasal ini. Jadi yang mengaku penelitian itu Anda melanggar ini, kawan. Anda tidak meminta persetujuan. Ya, seperti itu. Yang kedua, ya, dan pengungkapan yang dimaksud hanya sebatas posisi. Karena di sana hanya dikatakan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Artinya, yang diungkap itu hanya posisi, bukan riwayatnya. Ya. Yang diungkap itu posisi, bukan riwayatnya. Kita harus paham itu. Jadi, bukan riwayat pendidikan seorang, bukan riwayat keluarganya. Jadi undang-undang ini sebenarnya membatasi kita untuk mengungkapkan data diri seseorang, terutama riwayat pekerjaannya. Tetapi kalau riwayat jabatan yang dia duduki selama dia hidup, itu sah. Ya, itu sah. Itu sudah termasuk. Itulah yang dimaksud informasi publik. Misalnya, tahun 2005 Masehi sampai 70.000 Masehi dia bupati, itu misalnya. Ya, atau tahun 5.000 sekian, ya, sampai dengan tahun 20.000 sekian dia sebagai presiden. Nah, itu sah. Itulah yang dimaksud itu dari Undang-Undang nomor berapa ini? 18 ayat 2 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kemudian teman-teman, kesimpulan
Dari apa yang saya ikuti selama ini sejak dimulainya kasus ini, tudingan ijazah palsu Jokowi dan kasus fitnah pencemaran nama baik Jokowi yang ramai diperbincangkan di media sosial, baik di media TV, YouTube, Facebook, dan TikTok, saya menyimpulkan bahwa satu, apapun kebenarannya, pihak penuding dalam hal ini kelompok Roy Suryo CS tidak akan percaya selama hal itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bukti fakta, satu, KPU berbicara asli, maka KPU dibully dan dituduh pro Jokowi atau kong kali kong. Yang kedua, Bareskrim bicara identik, maka Bareskrim tidak dipercaya dan menduga Bareskrim melakukan kriminalisasi atau titipan dari Solo. Sampai Roy, Tiva, dan Rismon melaporkan hal ini kepada Kompolnas. Yang ketiga, Kompolnas menyatakan sudah sesuai prosedur. Tiva CS dan TPUA menyatakan Kompolnas jadi pengacara Jokowi dan melaporkan Kompolnas dan Bareskrim ke Komnas HAM dan Ombudsman. Yang keempat, Komnas HAM dan Ombudsman juga menyatakan bahwa gelar perkara khusus sudah sesuai dengan prosedur. Maka Komnas HAM dan Ombudsman dikatakan tidak membela kepentingan rakyat, malah membela kepentingan penguasa. Yang kelima, Prof. Kuncoro mantan ketua besar UGM, mantan ketua guru besar UGM menyatakan bahwa riwayat pendidikan Jokowi sudah sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, maka dituding bagian dari pro Jokowi. Sedangkan Prof. Kuncoro telah menyatakan, saya benci Jokowi, namun saya tidak boleh berbohong. Jokowi adalah alumni UGM dan datanya ada pada saya. Karena saya mendapat dari orang yang terpercaya. Namun yang didapatkan Prof. Kuncoro, bulian gerombolan Roy Suryo di media sosial. Malah telah dituding telah mendapatkan bayaran dari Jokowi. Nah, itu teman-teman, itu bukti faktanya. Itu faktanya teman-teman. Terakhir, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Dekan Fakultas Kehutanan menyatakan dengan tegas bahwa yang bisa UGM pastikan adalah Bapak Joko Widodo masuk pada proses dan lulus menerima ijazahnya aslinya pada saat wisuda di bulan November 85. Pernyataan ketiga penting UGM ini juga mendapat bulian di media sosial. Roy Suryo, CS, dan pengikutnya. Dan setiap narasi yang diucapkan di setiap komentar publik di podcast UGM menjawab hampir sama dan bahkan identik dengan pernyataan Roy Suryo di berbagai stasiun TV atau YouTube. Jadi pernyataan yang terakhir dari Bu Rektor itu mendapat bulian teman-teman di kolom komentarnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu dipusingkan. Yang kedua, ini kesimpulan saya. Dari apa yang telah dituliskan di atas, saya menilai bahwa satu, tudingan ijazah palsu seharusnya reda setelah UGM menjawab melalui podcast. Namun kenyataannya tidak. Malahan muncul bahasa liar di masyarakat tentang isu ijazah ini. Kemudian, tudingan ijazah ini sengaja dipermainkan oleh Roy Suryo CS karena memang ini adalah sebuah agenda politik sesuai pernyataan Pak Jokowi dan dugaan juru bicara UGM. Yang ketiga, ada agenda menuduh dan membuli secara terstruktur di media sosial yang dipelihara oleh Roy Suryo, Tiva, dan Rismon, serta kelompok pengikut Roy Suryo. Bagi siapa saja yang tidak sesuai dengan pola pikir mereka, yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Itu kesimpulannya. Yang kedua, Roy Suryo, Rismon, Tiva, dan pengikut kelompok tersebut hanya percaya jika orang atau instansi tersebut menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu atau terarah ketidakpercayaan keaslian ijazah Jokowi seperti satu, kesalahan pengucapan Pak Kasmunjo ketika ditanya Rismon dalam keadaan sakit. Yang kedua, pernyataan Pak Sofyan Effendi, meskipun pernyataan tersebut telah ditarik dari media sosial melalui permohonan Pak Sofyan Effendi. Hanya ini yang mereka percaya, teman-teman. Yang kelima, siapa saja yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, baik dari kalangan UGM, kalangan praktisi pendidikan, kalangan praktisi hukum, kepolisian, lembaga masyarakat, ahli forensik, youtuber, pengacara, atau advokat, lembaga negara yang berwenang seperti Kompolnas, KPU, dan Komnas HAM pasti akan mendapat bulian dari kelompok Roy Suryo CS di media sosial. Dan saya yakin kelompok istana dan pengadilan pun akan dibully jika menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli sesuai pernyataan UGM. Jadi siapa aja teman-teman yang menyatakan ijazah Pak Jokowi ini asli pasti dapat bulian. Saya juga pasti dibully. Oleh sebab itu, kasus ini akan mulai reda jika kasus dugaan fitnah telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya dan dinaikkan kasus ini ke pengadilan.
Saran saya, 1. Melihat kasus ini sangat menyita perhatian publik, sebaiknya pihak Polda Metro Jaya secepatnya menetapkan tersangka dugaan fitnah atau pencemaran nama baik Jokowi dan menaikkan kasus ini ke tahap pengadilan, agar orang-orang seperti Rusmon, Roy Suryo, Tifa, dan kelompok pembela Jokowi berhenti melakukan bulian dan menciptakan kegaduhan narasi di tengah masyarakat melalui stasiun TV dan podcast. Yang kedua, sebaiknya Polda Metro Jaya fokus menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena kasihan instansi UGM yang terus dibully di media sosial. Ketiga, sebaiknya UGM tidak lagi menjawab narasi liar di media sosial atau memenuhi undangan suatu stasiun TV, seperti pemerintahan netizen, pengikut Roy CS, dan kelompok yang tidak percaya dengan pernyataan UGM sudah terperinci. 4. Sebaiknya segala bentuk dokumen terkait isu ijazah palsu Jokowi tidak perlu ditunjukkan kepada publik selama itu bukan di ruang pengadilan. Sekali lagi saya bacakan. Sebaiknya segala bentuk dokumen terkait isu ijazah palsu Jokowi tidak perlu ditunjukkan kepada publik selama itu bukan di ruang pengadilan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, demikian saja teman-teman pemirsa calon guru. Silakan menilai sendiri dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa di like video ini. Dan bagi yang baru menemukan, silakan subscribe channel ini teman-teman. Salam persaudaraan, salam logika sehat.